perkenalan, saya Adena Sifudin Al-Ansori, biasa dipanggil Adena. Saya adalah seorang jurnalis di liputan6.com, tepatnya di kanal Disabilitas dan Health. Untuk awal mula terjun di karir sebagai jurnalis, memang saya itu dari dulu ada hobi, ada ketertarikan. Setiap pulang sekolah itu nonton tayangan di sebuah stasiun televisi, di mana tayangan tersebut tentang petualangan gitu, Ri. Jadi berpetualang nih, si reporter itu berpetualang ke pedalaman Indonesia, terus kayaknya tuh seru nih kerja kayak gini. Pada akhirnya aku ada ketertarikan untuk menjadi seorang jurnalis dan bertekad masuk ke Unpad gitu. Di Unpad kayak milih tuh di SNMPTN, milih jurusan jurnalistik, dan alhamdulillahnya langsung keterima gitu pada saat itu. Dan ternyata pas masuk ke dunia jurnalistik ternyata tidak seindah itu juga sebetulnya. Jadi berbagai tantangan itu pasti ada gitu. Tidak hanya tentang traveling, tapi kita itu harus tahu tentang politik, hukum, kriminal, dan lain-lain gitu ternyata pada akhirnya. Cuman kalau dinikmati sih pada akhirnya selesai juga ternyata itu pendidikan. Dan kalau dijalani dengan ikhlas, dengan semangat, alhamdulillah bisa dilalui juga semuanya gitu. Dan pada akhirnya karena aku itu dosen-dosennya kebanyakan adalah orang media juga, kayak orang TV, radio, dan lain-lain. Jadi memang linknya lebih banyak ke sana ketimbang ke bidang pekerjaan lain. Jadi ceritanya aku tuh ditawarin untuk masuk ke sebuah stasiun televisi sih, ke sebuah medianya media online sih, media daring, yaitu Kapan Lagi Universe. Jadi Kapan Lagi Universe itu katanya sih perusahaan media online terbesar di Indonesia, dan salah satu anak dari KLY itu adalah liputan6.com. Nah, kebetulan aku ditempatkan di liputan6.com sebagai reporter pada saat itu. Dan wawancara 2 kali berangkat ke Jakarta, dan alhamdulillah langsung diterima gitu. Pada akhirnya aku menjadi wartawan sesungguhnya sejak November 2019 seperti itu. Kalau role model aku sebetulnya kalau dari luar itu Anna Wintour, namanya itu Anna Wintour. Dia itu adalah pemimpin redaksi dari majalah Vogue. Dia juga ya jurnalis lifestyle sih, jurnalis fashion gitu ya. Aku tuh pengen banget jadi kayak dia, karena kan kerjaannya tuh kayak nontonin fashion show gitu kan. Terus hal-hal berbau fashion lah kayak gitu. Karena aku juga pada dasarnya suka dengan dunia tersebut. Kalau di Indonesia aku sukanya itu siapa ya? Pak Bondan kali ya, almarhum Pak Bondan. Dia itu sebetulnya kan yang kita ketahui bahwa beliau itu adalah jurnalis makanan ya, jurnalis kuliner. Dia kerjaannya tuh makan, terus ngomentarin makanan, terus liputan gitu. Padahal di balik itu si Pak Bondan itu ternyata jurnalis yang oke banget. Dia itu sempat ngegarap project tentang kasus besar di Filipina bahkan, dan di sekitaran Indonesia gitu. Pokoknya mah Pak Bondan sama Anna Wintour gitu. Hal yang paling membekas selama menjadi seorang reporter adalah ketika kita harus belajar menjadi seseorang yang bisa masuk ke berbagai karakter gitu. Kita kan kerjanya sama narasumber. Kita dihadapkan dengan berbagai narasumber, berbagai orang dengan berbagai karakter, di mana ada yang sebutlah galak gitu, ada juga yang baik hati. Nah, pada akhirnya sebetulnya sih sebelumnya aku tuh ditempatkan di kanal Politik, Hukum, dan Kriminal. Cuman merasa tidak cocok, jadi aku minta dipindah nih ke kanal lain. Ternyata dikasihnya kanal Disabilitas. Nah, di kanal Disabilitas ini aku benar-benar banyak belajar bahwa kita itu hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak seberuntung kita ya, dalam tanda kutip. Mereka secara fisik ada kekurangan, secara mental ada kekurangan, tapi ternyata di balik kekurangan itu mereka bisa menjalani hidup dengan baik, kemudian bahkan bisa berprestasi lebih dari kita gitu. Nah, pelajaran terbaik sebagai seorang jurnalis, terutama di bidang disabilitas, adalah
yaitu jadi aku punya pandangan yang lebih luas tentang kehidupan ini gitu. Kita selama ini hidup di dunia hanya melihat hanya berteman dengan orang-orang yang kita katakan non disabilitas atau orang-orang awam sebutnya normal ya. Nah, setelah masuk ke dunia disabilitas jadi lebih tahu gitu. Ada yang tunadaksa, tunagrahita, tunarungu, tunanetra dan lain-lain. Nah, dari sana bersosialisasilah aku sama terutama sih sama orang tua dari anak-anak disabilitas tersebut. Bahkan mungkin hampir seluruh Indonesia sih melalui grup gitu, grup WA. Jadi banyak kenalan, banyak insight juga, banyak pelajaran yang aku dapat selama bekerja menjadi seorang jurnalis gitu. Jadi untungnya sih aku kan kerja di kanal disabilitas ya. Jadi perusahaan aku permintaannya adalah mengedepankan orang-orang disabilitas tapi dengan prestasi mereka gitu. Jadi biar masyarakat itu terbuka pandangannya bahwa mereka itu bisa juga seperti kita gitu, bahkan lebih dari kita. Nah itu kalau idealisme tentang kanal disabilitas sepertinya sejalan dengan aku ya, sejalan dengan pemikiranku yang memang ingin mengangkat hal-hal positif dari dunia disabilitas. Tapi mungkin kadang-kadang ada juga berita-berita yang memang bertentangan sama idealismeku. Misalkan aku tuh pengen mengangkat berita COVID-19 itu, kan aku juga di health ya, jadi memang megang berita tentang COVID-19. Nah, ketika lonjakan terjadi di akhir-akhir ini kan bahkan kasus sudah sampai 27.000 per hari. Nah, editor aku pengennya itu ngangkat yang memang yang lagi booming aja gitu, yang lagi hangat-hangatnya aja, seperti penambahan jumlah kasus sama penambahan jumlah orang meninggal. Tapi ketika aku bikin tentang kasus sembuh, aku agak dibilangin katanya, masa kamu saat lonjakan gini bikinnya kasus sembuh gitu katanya. Cuman aku rada kurang setuju karena kalau yang namanya berita itu kan seharusnya seimbang ya, seimbang antara ada tentang yang negatif. Oke, misalkan kita beritahu masyarakat tentang keadaan saat ini bahwa Indonesia itu keadaannya sangat genting gitu dengan COVID-19. Tapi di sisi lain aku tuh pengen memajukan juga berita tentang yang positifnya, yaitu orang-orang yang sembuhnya juga. Ternyata di balik lonjakan ini masih ada loh orang-orang yang sembuh gitu. Menurut aku hal itu sangat penting dikedepankan. Kenapa? Karena masyarakat itu sebetulnya panikan sih, kalau masyarakat Indonesia ya yang aku lihat, mereka itu panikan ketika melihat kasus yang begitu tinggi dan tidak diberitahukan tentang kasus-kasus ternyata masih ada orang yang sembuh juga. Takutnya tuh mereka berpikir bahwa wah COVID-19 ini benar-benar gimana ya, mematikan banget nih. Padahal mah kan seperti kita tahu memang COVID-19 itu bisa membuat orang meninggal, tapi kan tidak untuk semua kalangan. Dan pada akhirnya juga kembali lagi pada kita, bagaimana prokes kita. Kemudian harapan untuk sembuh tuh ada gitu, harapan untuk sembuh tuh ada. Buktinya dengan angka-angka kasus sembuh yang terus meningkat setiap harinya gitu. Jadi ya mungkin idealisme seperti itu sih. Ketika editor inginnya aku ngangkat berita tentang yang negatifnya doang, aku malah pengen ada yang positifnya gitu, biar seimbang gitu berita tuh, seperti itu. Masyarakat Indonesia menyukai hal yang kontroversial. Kalau menurut aku sih pernyataan seperti itu sebetulnya harus dikaji ulang dan harus ada penelitiannya terlebih dahulu. Cuman kalau memang pandangannya seperti itu, kalau menurut aku sih pada dasarnya manusia itu memang suka berdebat mungkin ya. Ketika mereka mendapatkan berita yang negatif, maka mereka inginnya tuh mengemukakan pendapat mereka. Di sisi lain kan mereka juga memiliki hak-hak untuk mengemukakan pendapat. Nah, tapi di lain sisi, kalau menurut aku sih kenapa mereka tidak memperdebatkan berita-berita yang positif, ya karena hal-hal yang positif biasanya itu langsung disetujui gitu loh oleh mereka. Oh ini mah aman lah beritanya, jadi nggak usah di komen-komen gitu ya. Tapi balik lagi, kalau beritanya yang agak kontroversial, ya mereka itu senang berbicara, dan senang berbicaranya tuh di dunia maya gitu pada akhirnya, bukan secara langsung.
Kalau menurut psikolog, kenapa netizen Indonesia itu lebih barbar? Karena mereka melihat bahwa lawan bicara mereka bukanlah manusia lagi gitu, tapi internet gitu. Hanyalah HP dan hanya ngetik, dan sehingga si norma, nilai moral dan lain-lain itu terlupakan gitu, karena mereka tidak merasa bahwa mereka sedang berbicara dengan manusia lainnya, melainkan hanya dengan gadget gitu. Seperti itu sih. Dan terlebih ketika kita menggunakan gadget kan kita hanya melihat gadgetnya, layar gadgetnya, bukan melihat mata gitu. Karena pandangan mata itu sangat berpengaruh untuk seseorang melakukan sesuatu. Seperti itu sih kalau menurut psikolog. Kalau aku emang di redaksi aku tuh terkenal sama jurnalis yang lebih ke human interest. Jadi aku tuh lebih suka ngambil berita tentang kehidupan manusia secara gimana ya, secara mendalam gitu. Misal ya itu orang-orang disabilitas, kita kan masyarakat belum tahu banyak tentang disabilitas. Nah, aku gali tuh dari mulai tunanetra itu apa, kemudian bagaimana gejalanya, apa saja penyebabnya, kemudian bagaimana cara merawatnya, dan lain-lain. Kayak gitu sih, lebih ke human interest. Kalau melihat perubahan dunia media massa dari dulu sampai sekarang, itu memang kita lebih ke era konvergensi ya, di mana media itu mulai menjadi satu tapi bisa menyajikan berbagai hal. Seperti yang aku kerjakan saat ini adalah ya di media daring gitu, di mana media daring itu bukan hanya tulisan tercetak di kertas, tapi juga ada tulisan, ada video, ada suara bahkan, dan ada gambar-gambar gitu. Jadi media zaman dulu tuh kan kita taunya koran atau radio ya bisa didengerin doang. Kalau koran bisa dibaca doang, kemudian berkembanglah menjadi televisi. Jadi televisi bisa ditonton, bisa didengarkan, bisa dilihat gitu. Dan di era internet ini, di era digital ini lebih maju lagi, ketika si media itu menjadi satu media online tapi bisa menyajikan berbagai bentuk berita. Seperti itu sih, perkembangannya bagus kalau dari sisi teknologi. Kalau dari sisi isu pun berkembang ya. Kalau media sih dari dulu isunya memang berkembang mengikuti apa yang terjadi di dunia ini secara nyata gitu. Jadi ketika manusia tetap hidup ya isu itu pasti ada, isu baru itu pasti lahir gitu kalau menurut aku sih. Jadi aku tuh awalnya tuh memang waktu wawancara itu memang bilangnya spesialisasinya di lifestyle. Aku itu waktu kuliah ngambil penjurusannya itu di lifestyle sama di lingkungan. Nah, ketika kerja malah ditempatkan di politik, hukum, dan kriminal. Pada dasarnya aku tidak memiliki basic di bidang tersebut. Kemudian aku juga tidak ada ketertarikan dan rasa suka untuk topik-topik tersebut. Jadi aku minta dipindahin lah ke kanal lain gitu. Kenapa aku berani minta pindah? Karena kan memang sejak wawancara pun aku bilang bahwa nggak mau di politik, hukum, dan kriminal gitu ya. Jadi pada akhirnya pimpinan setelah berunding selama 2 minggu, aku baru dipindahin ke kanal disabilitas dulu. Tadinya aku minta ke lifestyle, cuman katanya tuh lifestyle itu terlalu mudah katanya tuh. Kamu harus nyoba dulu desk lain biar kamu berkembang katanya. Jadi di disabilitas. Nah, alhamdulillah sih kalau di disabilitas emang kayaknya tuh seru banget sih. Pada akhirnya kan kita banyak ngobrol juga sama ibu-ibu. Kalau kebanyakan aku kan ibu-ibu ya, karena yang lebih ngurusin anaknya tuh ibunya gitu, bukan bapaknya pada akhirnya. Dan setelah COVID menyerang pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, barulah aku diseret juga ke health gitu, ngerjain berita-berita COVID dan berbagai hal tentang kesehatan seperti itu. Ya alasannya karena emang gak cocok di Polhukrim dan lebih suka di disabilitas dan health sih.